Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Bujaya dari Ekonomi Syariah AK, NIM 401190333. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan kontrak. Yang pertama, gambaran pokok yang diperjanjikan. Menurut Sri Swedewi Mas Yechon Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengangkat dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Menurut R. Subakti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak. Hak dari pihak konsumen menurut UU PK Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan hak konsumen sebagai berikut. Yang pertama, hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen serta secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pembinaan konsumen. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha yaitu yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan baik dan pemeliharaannya. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu secara member jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Memberikan kompensasi ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, hal-hal atau peristiwa yang menjadi ukuran terjadinya prestasi. Penetapan prestasi harus melalui beberapa tahapan sebelum debitur benar-benar dinyatakan prestasi. Tahapan yang dimaksud adalah suatu keadaan lalai dan dinyatakan dengan pernyataan lalai. Antara lain, keadaan lalai pada umumnya ditafsirkan sejak suatu kontrak wajib dipenuhi, namun oleh debitur tidak melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Agar dapat mengatakan debitur telah lalai, harus dinyatakan dengan pernyataan lalai, yaitu memberitahu atau teguran diberikan oleh kreditur terhadap debitur bahwa si debitur telah lalai dalam melaksanakan kontrak, di mana teguran tersebut diberikan setelah batas waktu yang ditentukan lewat. Yang kedua, pernyataan lalai merupakan syarat prosedural yang dapat menentukan saat terjadinya prestasi. Pernyataan lalai dibutuhkan apabila seorang meminta ganti rugi atau meminta pembatalan perjanjian dengan membuktikannya adanya prestasi. Debitur yang dapat dinyatakan lalai dan menjadi prestasi disebabkan oleh 3 alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru. Yang kedua, debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Yang ketiga, prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan. Selanjutnya, konsekuensi telah terjadinya prestasi. Yang pertama, menuntut pemenuhan perikatan
Yang kedua, menuntut pemutusan perikatan apabila perikatan tersebut bersifat tidak timbal balik menurut pembatalan perikatan. Yang ketiga, menuntut ganti rugi. Yang keempat, menuntut pemenuhan perikatan tersertai dengan ganti rugi. Yang kelima, menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. Selanjutnya, yang kelima, pilihan hukum atau pilihan jurisdiksi atau pilihan forum dan pilihan domisili dalam penyelesaian kontrak. Pilihan hukum yurisdiksi adalah mengenai badan mana yang berwenang memeriksa atau mengadili perselisihan yang terjadi. Pilihan yurisdiksi atau forum di suatu negara tidak berarti bahwa hukum dari yurisdiksi yang dipilih tersebut yang akan dipergunakan menyelesaikan sengketa. Dan sebaliknya, pilihan hukum yang jatuh pada hukum suatu negara tidak selamanya pengadilan negara tersebut yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara yang bersangkutan. Sedangkan pilihan hukum domisili dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari pihak tersebut dalam hubungannya dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif dan pengadilan tersebut dari dua wilayah pengadilan yang berbeda. Selanjutnya, force majeure. Pengertian force majeure, keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Force majeure akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang di luar kekuasaan debitur, yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Syarat-syarat force majeure. Dengan adanya force majeure tidak disertai merta dapat dijadikan alasan debitur untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya. Maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian. Menurut Purwahid Patrick menyatakan 3 syarat untuk berlakunya keadaan. Yang pertama, harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur. Yang ketiga, tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur. Selanjutnya, teori keadaan memaksa. Ada 2 teori membahas tentang keadaan memaksa, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Teori objektif adalah debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa jika pemenuhan presentasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak mungkin melakukan presentasi yang diperjanjikan karena ketidakmampuan debitur untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini, debitur sama sekali tidak mungkin melakukan presentasi pada kreditur. Teori objektif. Menurut teori objektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa jika pemenuhan presentasi bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak mungkin melakukan presentasi yang diperjanjikan karena ketidakmampuan debitur untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini, debitur sama sekali tidak mungkin melakukan presentasi pada kreditur. Bentuk-bentuk force majeure. Di antara bentuk force majeure bermacam-macam, seperti bencana alam, huru-hara, gempa bumi, kebakaran, hingga peperangan. Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk force majeure secara khusus. Yang pertama ada undang-undang atau peraturan pemerintah, yang kedua sumpah, yang ketiga tingkah laku pihak ketiga, dan yang keempat pemogokan. Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya force majeure, maka force majeure dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, force majeure permanen dan force majeure temporer. Force majeure permanen adalah bisa dikatakan permanen apabila sama sekali sampai kapanpun suatu presentasi yang terbit
dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Yang kedua, forcemen juri temporer sebaliknya dikatakan temporer apabila terdapat pemenuhan presentasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Tanda tangan para pihak. Pada pasal 1869 Kitab Undang-Undang KUHP Perdata menegaskan bahwa suatu akte yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal kontrak bisnis atau perjanjian, tanda tangan merupakan suatu hal yang paling penting karena dengan adanya tanda tangan dalam perjanjian sangat berpengaruh terhadap keotentikan suatu surat kontrak tersebut. Lalu saksi. Pengertian saksi menurut UU JN adalah suatu peresmian akte notaris mengharuskan adanya 2 orang saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf I Jo pasal 40 ayat 1 UU JN. Namun, pada dasarnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang jenis-jenis saksi yang diharuskan tersebut. Pengertian saksi yang ada dalam lembaga notaris terdapat 2 jenis, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumentair. Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris dikarenakan penghadap tersebut tidak bisa dikenal oleh notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau notaris meragukan identitasnya. Maka notaris minta diperkenalkan oleh saksi pengenal. Penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akte. Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal, maka disyaratkan ada 1 orang saksi pengenal, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada notaris. Dengan demikian, dalam salah satu atap verligent, yaitu pada saat penandatanganan akte, seorang saksi pengenal tidak diharuskan menandatangani. Namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tanda tangannya, tidak ada larangan untuk hal tersebut. Yang kedua, saksi instrumentair. Saksi dalam akte notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta dalam pembuatan terjadinya akte. Para saksi ikut serta dalam pembuatan tersebut. Dan itulah sebabnya dinamakan saksi instrumentair dengan jalan pembubuhan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukannya dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang yang disebutkan dalam akte itu dan yang disaksikan oleh para saksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.